Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ingrid, selamat pagi Christine, pagi Karin. Pagi, Pak. Pagi, Apa kabar? Pak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan Fantastis. sehat, Pak. Luar biasa. Oke, Bapak harap kalian sehat-sehat juga ya, biar kalian lebih semangat untuk mengikuti kelas kita nanti ya. Kalian tetap sehat-sehat kan? Iya, Sehat, Pak. Pak. Sehat, Pak. Sehat. Oke, baik. Oke, berarti lebih semangat pastikan mengikuti kelas. Bapak yakin pasti kalian akan lebih fokus mengikuti kelas. Oke, jadi kita akan memulai kelas kita pagi hari ini. Nah, sebelum daripada itu, Bapak minta Ingrid untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Ingrid dipersilahkan. Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu kami bisa berkumpul lagi untuk memulai pembelajaran kami. Berkati kami yang akan menerima materi, berkati juga Pak Guru yang akan menyampaikan materi, biarlah Pak Guru dapat menyampaikan dengan baik. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Ingrid. Oke, jadi sebelum melangkah lebih jauh untuk mempelajari materi hari ini, Bapak mau mengingatkan kembali mengenai peraturan kelas kita. Jadi, Bapak tidak akan bosan-bosan untuk terus mengingatkan kita semua mengenai peraturan kelas, karena hal ini sangat penting ya anak-anak. Jadi, peraturan kelas, kalau kita abaikan, maka kelas kita belum tentu akan berjalan dengan baik. Jadi, seperti biasa yang pertama, Bapak berharap agar kalian semua open cam jika jaringan kalian mendukung. Dan yang kedua, Bapak berharap agar ketika kalian tidak diberikan kesempatan atau tidak diberikan waktu untuk berbicara, maka kalian fitur mic kalian mohon untuk dinonaktifkan. Dan yang ketiga, ketika kalian ingin pergi ke toilet, maka kalian dapat memberitahukannya melalui fitur chat yang tersedia di Teams. Oke? Oke. Mengerti kan anak-anak sejauh ini? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke. Jadi materi kita hari ini masih merupakan satu bab dengan materi-materi pada minggu lalu. Jadi Bapak sangat berharap agar kalian dapat fokus untuk mengikuti kelas hari ini, karena materi hari ini Bapak akan mengeluarkannya pada UAS nanti. Jadi jika kalian tidak fokus untuk mengikuti kelas, maka kalian akan kesusahan untuk mengerjakan UAS nanti. Jadi dibutuhkan perhatian lebih untuk menyimak materi yang Bapak sampaikan. Ketika kalian belum mengerti, kalian bisa bertanya kepada Bapak atau kalian bisa bertanya kepada teman-teman nanti yang sudah paham. Dan Bapak juga mau memberikan poin lebih kepada kalian jika kalian aktif selama pembelajaran. Jadi Bapak akan memberikan reward berupa poin untuk menambahkan nilai kalian nanti. Oke? Oke, jadi materi hari ini kita akan mempelajari materinya mengenai bahan tanah liat dan keramik. Oke, nah sebelum kita mempelajari mengenai bahan tanah liat dan keramik, Bapak mau review mengenai materi minggu lalu, karena materi-materi yang kita pelajari itu masih sangat berkaitan erat. Jadi kita tidak bisa mengerti atau memahami materi ini lebih dalam ketika kita miss dengan materi-materi sebelumnya. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang utuh dari materi sebelumnya dan materi hari ini. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam review. Oke, Bapak mau bertanya kepada siapa ya? Kepada Christine deh. Kepada Christine. Jadi, Christine, apa yang kamu dapat dari materi minggu lalu? Materi minggu lalu itu, Pak, tentang karet. Jadi karet itu berasal dari pohon karet, Pak. Kalau nggak salah nama lainnya itu latex. Terus Pak, karet itu ada 2 jenisnya. Yang pertama karet alam, sama satu lagi karet sintesis, Pak. Jadi itu yang saya ingat, Pak. Oke, baik sekali ya Christine. Masih mengingat materi minggu lalu. Bapak berharap agar Ingrid dan Karinda pun memiliki pemahaman yang sama dengan Christine ya, untuk masih mengingat materi yang minggu lalu. Jadi benar ya yang dikatakan Christine bahwa kita mempelajari materi minggu lalu mengenai karet
di mana karet itu berasal dari pohon karet sendiri yang berupa getah yang sering kita kenal dengan istilah latex. Nah, yang tadi Christine katakan juga bahwa karet terdapat dua jenis, yaitu karet alam dan karet sintesis. Nah, karet alam sendiri memiliki berbagai ciri, yaitu antara lain karet alam itu tingkat elastisitasnya sangat baik. Kemudian karet alam itu pengolahannya mudah dan tidak mudah untuk aus, serta karet alam ini tidak mudah untuk panas. Nah, untuk karet sintesis sendiri itu berasal dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, Bapak mau bertanya lagi nih kepada Karin. Oke, Karin, berdasarkan penjelasan ini atau dari materi minggu lalu, kira-kira contoh dari bahan karet itu seperti apa yang kamu ketahui? Contoh dari bahan karet. Ini Pak, ban mobil. Oke, benar. Ada lagi, Karin? Mungkin satu lagi. Ban sama ini Pak, bola gitu, kayak bola voli, bola basket, kayak gitu Pak. Oke, benar yang dikatakan Karin ya. Jadi teman-teman yang lain atau anak-anak bisa memberikan reaction kepada Karin, bisa memberikan aplaus kepada Karin atas jawaban yang telah diberikan adalah jawaban yang benar ya. Nah, ini terdapat contohnya seperti bola basket, atau ban mobil, atau ban motor yang kita temui dalam kehidupan kita, maupun seperti balon. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang tidak asing bagi kita, karena kita sering menemukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah untuk pelajaran atau materi hari ini, kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, Bapak berharap agar kalian mampu menyebutkan definisi bahan tanah liat dan keramik dengan benar. Yang kedua, kalian dapat membedakan atau memilih benda-benda yang berbahan tanah liat dengan tepat. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan fungsi-fungsi peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan keramik dengan benar melalui gambar yang akan Bapak tampilkan. Yang berikutnya, kalian mampu mengetahui teknik-teknik secara umum dalam proses pembuatan keramik. Berikutnya, kalian mampu untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam pembuatan keramik secara tepat. Berikutnya, kalian mampu menyebutkan tujuan dari proses pembakaran dalam pembuatan keramik secara tepat. Dan yang terakhir, ini kita akan melaksanakannya dalam sesi asinkronus, di mana kalian akan mengidentifikasi kualitas produk tanah liat melalui benda-benda yang ada di sekitar kalian. Oke. Nah, kita masuk ke dalam materi kita hari ini. Jadi, tanah liat. Sesuai dengan materi kita akan mempelajari mengenai tanah liat. Jadi, pada dasarnya, kita harus mengetahui bahwa tanah liat merupakan bahan utama dalam proses pembuatan keramik. Namun, pada zaman sekarang ini, untuk membuat keramik, tidak seutuhnya orang-orang membuatnya hanya dari tanah liat. Terdapat juga dari bahan-bahan yang lain. Namun, kita akan lebih memfokuskan untuk membahas proses pembuatan keramik dengan bahan utamanya, yaitu tanah liat. Oke, kita akan melihat lagi karakteristik dari tanah liat itu seperti apa sih. Oke, yang pertama, nah berdasarkan gambar, itu terdapat berbagai warna dari tanah liat sendiri. Jadi yang pertama, tanah liat itu memiliki ciri, dia memiliki warna yang berbeda-beda atau warna yang beragam. Yang kedua, secara kimiawi, tanah liat termasuk dalam hidrosilikat alumina. Dan yang bagian yang ketiga, ketika kita melihat secara bentuk fisik, maka tanah liat terdapat 3 bentuk fisik. Yang pertama, ketika tanah liat dalam keadaan basah, maka dia akan bersifat elastis. Dan yang kedua, seperti gambar tanah liat yang pecah-pecah, itu merupakan keadaan di mana tanah liat sudah kering dan dia akan semakin keras. Dan yang ketiga, itu merupakan keadaan fisik di mana tanah liat telah dibakar dan itu tanah liat telah padat dan kuat. Nah, Bapak mau bertanya nih kepada Ingrid. Ingrid, menurut kamu, ketika kita ingin memulai membuat sebuah bahan atau sebuah benda dari tanah liat, menurut kamu kondisi fisik seperti apa yang akan kita mulai lebih dulu? Apakah kondisi fisik yang elastis, kondisi fisik yang keras, atau kondisi fisik yang telah dibakar? Yang elastis, Pak. Oke, benar Ingrid. Terima kasih Ingrid. Oke.
Jadi, Bapak mau bertanya lagi kepada Christine. Oke, menurut Christine, dari benda-benda yang Bapak tampilkan ini, menurut Christine, benda yang mana yang tidak termasuk dari benda berbahan keramik atau benda keramik yang terbuat dari tanah liat sendiri? Menurut Christine, benda yang mana? Yang pertama bola, Pak. Tadi yang dari review bola itu kan terbuat dari karet, Pak. Terus yang kedua yang baju, Pak. Baju kita tahu itu terbuatnya dari kain. Terus sama isolator listrik kayaknya, Pak. Oke. Terima kasih Christine atas jawabannya. Mungkin masih ada salah satu benda yang kurang tepat, tapi yaitu isolator listrik ya. Jadi isolator listrik itu juga merupakan benda yang terbuat dari benda berbahan keramik. Namun untuk penjelasan lebih jelasnya nanti kita akan melihat di slide selanjutnya. Selain itu jawaban dari Christine sudah tepat. Jadi semua benda yang ada di sini kecuali bola dan baju, semuanya adalah benda yang terbuat dari tanah liat dan merupakan benda berbahan keramik. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam dua jenis keramik atau jenis-jenis keramik. Nah, pada umumnya keramik itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah keramik tradisional dan yang kedua adalah keramik halus atau keramik teknik. Nah, keramik tradisional itu adalah keramik yang sering kita temukan atau keramik yang proses pembuatannya menggunakan tanah liat secara utuh. Dan yang kedua keramik halus atau teknik itu menggunakan oksida logam atau logam itu sendiri. Oke. Nah, salah satu ciri dari keramik tradisional yaitu keramik tradisional mudah rapuh, kemudian keramik tradisional tahan terhadap suhu sampai 1200 derajat Celcius. Kemudian kualitas dari keramik tradisional sangat ditentukan oleh komposisi dari tanah liat yang digunakan. Nah, tapi untuk kita berbicara mengenai keramik halus atau keramik teknik, maka kita akan menemukan contoh-contohnya seperti elemen pemanas, kemudian bahan semikonduktor, kemudian komponen turbin, dan pada bidang medis. Jadi seperti isolator listrik tadi, itu termasuk dalam komponen di keramik halus. Oke. Nah, Bapak tadi sudah memberikan bocoran, yaitu isolator listrik. Jadi Pak mau bertanya lagi kepada Karin. Menurut Karin, dari keempat benda ini, benda mana-mana sajakah yang termasuk dalam keramik tradisional dan yang mana sajakah yang termasuk dalam keramik halus atau teknik? Yang tradisional berarti yang gambar kedua, Pak. Kalau yang halus atau teknik yang ketiga yang tadi isolator itu, Pak. Oke, benar ya Karin. Jadi itu jawaban yang sangat tepat ya. Jadi anak-anak bisa memberikan aplaus berupa reaction yang tersedia di fitur Teams kepada Karin karena dia mampu menjawab dengan benar. Oke, sejauh ini anak-anak mempunyai pertanyaan atau masih ada yang bingung dengan apa yang Bapak sampaikan? Oke, berarti mungkin Pak yang gambar satu. Pak, saya mau bertanya. Kedengaran enggak? Berarti Pak yang gambar nomor 1 itu termasuk keramik halus kan Pak? Iya, Christine, benar. Jadi yang termasuk keramik halus itu, yang termasuk keramik halus itu adalah bagian yang gambar nomor 1 atau bak mandi dan juga isolator listrik. Sedangkan tungku dan genteng itu merupakan keramik tradisional. Itu. Paham, Christine? Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam peralatan dalam pembuatan keramik. Nah, dalam pembuatan keramik terdapat banyak peralatan yang digunakan. Namun, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyebutkan beberapa peralatan yang secara umum yang digunakan dalam pembuatan keramik. Ketika anak-anak ingin mengetahui lebih dalam, mungkin anak-anak bisa mencari
dari berbagai informasi yang sekarang tersedia atau mudah diakses, anak-anak akan menemukan lebih banyak informasi. Jadi yang pertama adalah mixer, yang kedua adalah cetakan, yang ketiga adalah penggiling, berikutnya adalah rak pengering, dan oven atau tungku pemanas. Nah, dari beberapa peralatan dalam pembuatan keramik ini, masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Jadi, Bapak mau tanya nih, menurut Ingrid, mixer itu fungsinya untuk apa dalam pembuatan keramik? Seperti menurut Ingrid, apa yang Ingrid ketahui dari mixer dalam pembuatan keramik? Fungsinya untuk apa? Kayaknya buat campur deh Pak. Soalnya kan kalau di rumah saya juga punya mixer. Itu tuh dipakai buat campurin bahan-bahan. Oke, benar ya. Jadi itu memang pembuatannya, fungsi mixer itu untuk mencampur atau mengaduk bahan-bahan campuran agar dapat tercampur secara merata ya. Nah, untuk cetakan menurut Christine, apa fungsi cetakan? Untuk apa ya Pak, membentuk sesuai dengan bentuk cetakan Pak. Bahan yang kita punya itu nanti dibentuk sesuai dengan bentuk cetakannya Pak. Oke, benar ya. Oke, nah kemudian penggiling. Nah, penggiling ini fungsinya yaitu untuk memipihkan atau membuat lempengan dari tanah liat sendiri. Kemudian rak pengering itu untuk mengeringkan bahan-bahan atau benda yang telah dibentuk, dan oven atau tungku pemanas itu untuk melakukan pembakaran. Nah, kita masuk ke dalam teknik pembuatan keramik. Secara umum, teknik pembuatan keramik itu terdapat 3 teknik. Yang pertama, teknik pembentukan tangan langsung. Yang kedua, teknik putar. Dan yang ketiga merupakan teknik cetak. Nah, teknik pembentukan tangan langsung ini, sesuai dengan namanya, ini berarti dia langsung dibentuk oleh tangan. Jadi, gunanya yaitu untuk tanah liat atau benda yang ingin kita buat itu akan lebih padat dan lebih tahan lama. Oke, nah yang kedua teknik putar ini dia menggunakan alat bantu, dan berupa umumnya teknik putar ini digunakan untuk membuat benda-benda berbentuk bulat dan silindris. Nah yang terakhir itu teknik cetak, dia menggunakan cetakan gips, dan cetakan itu kita dapat memilihnya sesuai dengan bentuk cetakannya, kita dapat memilihnya sesuai dengan benda apa yang ingin kita buat gitu. Dan ini proses pembuatannya akan lebih cepat. Nah, dalam pengerjaan keramik terdapat beberapa langkah pengerjaan keramik. Yang pertama yaitu tahap pembentukan. Nah, tahap pembentukan itu kita dapat membentuknya dari 3 teknik pembentukan. Masih ingat apa 3 teknik pembentukan itu secara umum? Karin masih ingat, Karin, di slide sebelumnya yang Bapak bilang tadi, apa saja 3 teknik pembentukan itu? Yang berarti yang pakai tangan langsung, Ya, terus benar. yang pakai puter, sama yang ada cetakannya, Pak. Ya, benar sekali, Karin. Benar, jadi dalam teknik pembentukan ini dapat digunakan melalui 3 teknik tersebut. Nah, yang kedua, teknik pengeringan. Nah, teknik pengeringan ini digunakan untuk mengeringkan benda-benda yang telah selesai melalui tahap pembentukan atau telah selesai mendapat bentuk sesuai keinginan kita. Dan yang ketiga yaitu pembakaran. Nah, pembakaran ini fungsinya yaitu untuk mengubah bentuk yang awalnya masih rapuh menjadi lebih padat, keras, dan kuat. Kemudian, langkah selanjutnya itu glasir. Nah, mungkin dari gambar ini anak-anak bisa lihat bahwa awalnya dari proses ini benda yang ingin kita buat akan menjadi lebih mengkilat gitu. Jadi dalam proses glasir ini yaitu tujuannya untuk melapisi permukaan lewat proses pengeringan. Nah, glasir itu sendiri ini berasal dari material dari tanah atau batuan silikat sehingga dapat membuat benda menjadi mengkilat, seperti gelas atau piring yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian teknik pelukisan. Nah, mungkin teknik pelukisan ini tidak hanya kita sebagai manusia yang mungkin untuk dengan make up, tapi keramik sendiri pun membutuhkan lukisan sehingga hasil dari benda yang kita buat akan lebih cantik dan lebih indah sehingga lebih menarik pelanggan untuk membelinya gitu.
Kemudian teknik pembakaran kembali. Nah, anak-anak mungkin bertanya, Pak, kenapa teknik pembakaran ada dua? Mungkin kan awalnya terdapat di langkah ketiga ada teknik pembakaran. Kemudian langkah terakhir pun ada teknik pembakaran. Jadi kalian harus mengetahui bahwa teknik pembakaran ini bertujuan untuk mendapatkan kualitas bahan yang lebih kuat gitu. Oke. Nah, Bapak ingin bertanya, menurut Ingrid, faktor apa yang menentukan kualitas sebuah benda berbahan keramik? Dari penjelasan tadi, dari langkah-langkah itu, apakah faktor pembentukan atau faktor pengeringan atau faktor apa? Menurut Ingrid, faktor apa yang menentukan kualitas benda berbahan keramik? Kayaknya yang pembakaran ya Pak, soalnya dilakukan 2 kali. Ya, benar sekali ya. Jadi kualitas pembakaran itu sangat berpengaruh terhadap kualitas dari benda yang kita lakukan itu. Jadi semakin lama sebuah benda dibakar, maka kualitasnya akan semakin baik. Oke, ini contohnya. Oke, nah berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini, kita dapat melihat bahwa hasil-hasil dari benda yang dibuat dari tanah liat yang awalnya merupakan tanah, tetapi menghasilkan berbagai benda yang indah, yang cantik, yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, kita dapat melihat bahwa semua ini adalah karena keteraturan Allah gitu. Jadi Allah memberikan hikmat kepada manusia untuk manusia mampu mengembangkan dan menemukan apa yang telah Allah ciptakan, di mana Allah telah menciptakan tanah liat, dan kemudian manusia mampu mengembangkan itu menjadi bentuk-bentuk dan menjadi benda-benda yang sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Gitu. Oke, jadi sampai di sini pembelajaran kita. Bapak meminta Christine untuk menyimpulkan apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini. Silahkan Christine. Iya Pak, kalau dari yang saya dapati pembelajaran hari ini, jadi kita belajar tentang keramik. Nah, keramik itu terbuat dari tanah liat. Nah, dari tanah liat kan Pak, terus nanti keramik dari tanah liat ini bisa dibentuk berbagai macam-macam gitu Pak, yang kayak contohnya tadi itu, atau yang dari gambar ini Pak, kita bisa lihat ada guci, ada genteng, ada piring, dan sebagainya gitu Pak. Jadi keramik ini, tanah liat, ya keramik ini sangat bermanfaat Pak, dan ini disesuaikan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Itu yang saya dapati Pak. Oke, terima kasih atas apa yang telah Christine katakan. Jadi yang Christine katakan adalah hal yang benar. Christine, Bapak berterima kasih karena Christine telah memberikan perhatian penuh selama pembelajaran sehingga mampu merangkum dengan baik dan benar. Bapak berharap agar Karin dan Karinda pun mendapatkan sesuatu yang berharga dalam materi yang kita pelajari hari ini. Nah, lebih daripada itu pun Bapak berharap agar apa yang kalian pelajari hari ini, kalian dapat memiliki pemahaman yang benar mengenai bahan tanah liat dan keramik, agar kalian dapat mengetahui bahwa bahan tanah liat itu merupakan hasil dari bahan tanah liat itu akan menghasilkan keramik. Jadi produk dari tanah liat akan kita kenal dengan bahan keramik gitu. Jadi tanah liat merupakan bahan dasarnya dan produknya dikenal dengan produk keramik. Jadi kalian mungkin akan membagikan informasi-informasi yang telah kalian dapatkan kepada teman kalian, mungkin kepada orang tua atau kepada siapa saja yang mungkin belum mengetahui hal ini, agar pemahaman kalian semakin bertambah dan mungkin kalian akan semakin mengingat hal-hal ini. Oke. Jadi pembelajaran sinkronus kita cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan pembelajaran asinkronus, di mana kegiatannya itu Bapak ingin kalian mengidentifikasi kualitas produk tanah liat dengan mengamati benda-benda di sekitar kalian, dan apa yang akan dilakukan yaitu kalian akan mengetuk atau ketuk barang-barang tersebut secara pelan-pelan, karena jika kuat takut barang tersebut akan pecah gitu. Kemudian kalian akan mendengarkan kenyaringan suara yang ditimbulkan dan kalian dapat mencentang di kolom yang tersedia di sini. Jadi contohnya barang yang pertama guci, apakah kenyaringannya rendah, sedang atau tinggi? Kalian silahkan mencentang di kolom yang tersedia. Kemudian menjawab 3 pertanyaan ini. Oke, sejauh ini mengerti anak-anak? Mengerti Pak. Mengerti Pak. Oke, jika belum mengerti nanti bisa ditanyakan melalui email atau bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp kita ya. Oke, jadi nanti kalian akan mengumpulkannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,
dan dikumpulkannya melalui Teams pada folder yang telah Bapak buat. Oke. Jadi terima kasih atas perhatian kalian. Untuk menutup kelas kita, Bapak akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, Engkau berkati kami dari awal pembelajaran kami hingga berakhir dengan baik Tuhan. Kiranya apa yang kami dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kami untuk mengetahui akan keagungan dan kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami melalui benda-benda yang kami temukan di kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ini kami Tuhan, aktivitas kami ke depan kami serahkan ke tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin.